Baik, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa kembali bersama-sama beribadah pada hari ini di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita tinggalkan setiap rutinitas kita siang hari ini. Kita fokus datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sandaran hidup kami Bapa. Engkau gunung batu, kota benteng, perlindungan hidup kami. Kami tak mampu tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, dan hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari Bapak Ibu saudara kita berdiri bersama-sama. Engkaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, dan hanya Yesus. Kaulah sandaran
hidup kami Tuhan. Karena kami sungguh percaya tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kami. Tapi kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi hidup kami. Maka dari itu kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah, kami berserah, berserah hanya padamu. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Oh Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan kami. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Hanya Engkau Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang setia. Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah puji-pujian yang sedang kami naikkan, ada kuasa-Mu bekerja di tengah kami Tuhan. Ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Ada terobosan baru yang Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, sukacita mengalir di tengah kami siang hari ini, menjamah memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati, amin. Coba sebelum kita nyanyi, coba kasih salam dulu kiri kanan. Bilang yuk nyanyi buat Tuhan. Siap bernyanyi Bapak Ibu? Amin. 1, 2, 3, go. Pokok hidup kita. Yesus, pokok
Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggal di dalamnya. Oh, 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 tinggallah di dalam. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Katakan, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Oh, oh, haleluya. Sebelum duduk, bilang kiri kanan yang kau diberkati Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu yang pertama. Nanti Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk Natal bisa masukkan dalam amplop persembahan Natal. Nanti bisa masukkan dalam kotak persembahan. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, kuduskan, sucikan hingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi dan berkati tangan-tangan yang akan mengolah. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selalu dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu hanya karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melewati hari demi hari. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kami ada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan Terima yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu kembali. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang disiplin diri. Disiplin adalah langkah konsisten dalam ketaatan atau kepatuhan kepada nilai-nilai atau aturan. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, kita menemukan ada begitu banyak aturan-aturan yang Alkitab berikan kepada kita. Dan itu dibutuhkan yang namanya kedisiplinan terhadap aturan-aturan yang firman Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Kedisiplinan membawa keberhasilan dalam hidup. Bapak Ibu, kalau kita membaca autobiografi seseorang, itu rata-rata yang membuat hidup mereka berhasil, salah satunya adalah mereka memiliki yang namanya kedisiplinan. Kedisiplin dalam hal hidup, dalam mengatur waktu, ya, dalam melakukan tugas-tugasnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan orang bisa hidup berhasil Bapak Ibu karena memiliki kedisiplinan. Disiplin diawali dari perubahan kecil yang akan berdampak kepada perubahan besar. Disiplin diawali dari perubahan kecil yang akan berdampak pada perubahan besar. Bapak Ibu, kalau Bapak ingin melihat ada perubahan besar terjadi dalam hidup kita, diawali dari kedisiplinan yang kecil. Kenapa? Alkitab beritahu kalau kita setia sama perkara kecil, kita akan setia sama perkara besar. Bapak Ibu gak akan pernah setia kepada perkara besar kalau Bapak Ibu gak pernah setia sama perkara kecil. Sama juga, perubahan besar tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau tidak diawali dari perubahan kecil di mana dibutuhkan yang namanya kedisiplinan. Bicara disiplin Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, disiplin dalam ajaran. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 7a dan 13. Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar.
Salah satu tugas Timotius adalah untuk menghadapi ajaran sesat yang mengancam jemaat. Seperti tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu, Timotius mendapatkan tugas dari Rasul Paulus. Untuk apa? Menghadapi ajaran-ajaran sesat. Satu sedang marak ajaran sesat. Antara lain banyak jemaat yang hidup dengan tahayul-tahayul. Dengan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Bapak Ibu, tahayul, dongeng, nenek tua ini bicara apa? Tradisi kebudayaan yang dialami oleh seseorang. Dan itu akan mempengaruhi cara pandang kita, Bapak Ibu. Nah, untuk itu Timotius diingatkan oleh Paulus untuk bisa menasihati jemaat agar mereka jangan sampai mengalami di mana ada ajaran sesat masuk ke dalam mereka. Bapak Ibu, ajaran-ajaran itu sangat dibutuhkan dalam sebuah gereja. Gereja bisa berkembang maju kalau ajaran sehatnya itu bertumbuh di tengah-tengah jemaat. Saya ulangi Bapak Ibu. Gereja akan mengalami pertumbuhan yang akan mengalami pertumbuhan yang besar, yang baik. Karena apa? Ada ajaran-ajaran sehat yang tertanam di hati kehidupan para jemaat. Bapak Ibu, tidak kebetulan. Oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu. Saya ngomongnya tidak ada maksud apa-apa. Tahun ini 2025 saya ini dapat anugerah besar ya Tuhan. 3 kali saya ke Korea Bapak Ibu. Korea Selatan. Pertama MOU. BPD dengan gereja Onuri. Bapak Ibu bisa cari di Google. Onuri Church. Bapak Ibu. Itu gereja Protestan yang alirannya aliran karismatik. Aneh ya Bapak Ibu. Gereja Protestan tapi aliran karismatik. Ya, percaya sama bahasa roh. Karunia roh. Pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua. Kita ikut seminar. Untuk bulan Mei. 8 hari. Seminarnya 6 hari. 5 hari, 6 ke-7 itu kunjungan ke gereja-gereja mereka. Bapak Ibu. Kemudian kemarin, semalam saya baru pulang Bapak Ibu. Waktu Jumat malam baru tiba. Ada 5 hari saya di Korea Bapak Ibu. Saya ikutin ibadah mereka dan sebagainya. Seminar ulang tahun mereka. Bapak Ibu, mereka begitu disiplin terhadap ajaran. Jemaat, dia bilang, kami kalau di jemaat baru datang dikumpulkan. Lalu dibilang ini, kalau Bapak Ibu mau jadi jemaat gereja, Bapak Ibu mesti mengikuti 5 pertemuan. Mau jadi jemaat itu Bapak, 5 kali pertemuan. Kalau di kita nih di Jakarta atau di Indonesia, kita bilang gini, emang gereja lu doang? 5 kali pertemuan. Setelah 5 kali pertemuan Bapak Ibu, mesti ikut lagi. Ada pertemuan berikutnya. Sampai dinyatakan siap jadi jemaat. Bayangin Bapak Ibu. Mereka sangat disiplin terhadap ajaran. Salah satu disiplin yang mereka ajar tentang pemuritan. Mereka dimuridkan. Bapak Ibu, Yesus bilang apa? Jadikan semua bangsa apa? Murid loh. Alkitab yang ngomong. Jadikan semua bangsa murid. Ingat ketika jadi orang Kristen, sudah percaya Yesus Kristus, tidak cukup jadi orang Kristen hanya sebatas percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita harus jadi murid. Itu Alkitab yang ajarkan buat kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau gak kita jadi murid? Kalau kita mau jadi murid, kita perlu belajar. Ada hal yang kita mesti belajari Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa kuat bertumbuh iman kita kalau Bapak Ibu tidak pernah kuat dalam ajaran terhadap Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu kuat bertumbuh dalam ajaran, apapun masalah yang menimpa kita, kita tetap kuat di dalam Yesus. Kenapa? Karena ajaran itu tertanam dalam hati kita. Mengapa ada orang berani sampai radikal mati, konyol? Karena apa? Karena ajaran loh Bapak Ibu. Ada kelompok-kelompok yang berani mati secara radikal. Itu karena ajaran-ajaran yang ditanamkan dalam mereka. Harusnya kita pun orang Kristen. Kita memiliki ajaran sehat. Yaitu firman Allah. Firman yang luar biasa.
membuat kita jadi bisa hidup kuat, radikal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuat Bapak Ibu. Kalau ajaran itu tertanam dalam hati kita, dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua. Disiplin dalam hal ibadah atau kebaktian. Kita baca Bapak Ibu ayatnya ya. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Baca Bapak Ibu. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kembali diingatkan dari 1 Timotius 4, 7b sampai 8. Latih dirimu ibadah. Ibadah itu mesti dilatih Bapak Ibu. Mesti didisiplinkan diri kita terhadap diri ibadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan Bapak. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang yang melatih diri ibadahnya. Kalau datang ibadah, dia akan mendapatkan janji. Mendengarkan janji Allah. Janji untuk hidup hari ini maupun untuk hidup di masa mendatang. Makanya latih diri ibadah. Disiplinkan dalam hal ibadah. Bapak Ibu maaf nih ya. Jangan marah ya. Ini curhat hati saya nih Bapak Ibu. Saya kalau setiap minggu suka tahu jemaat yang datang. Kalau ada saya tahu oh ini gak datang. Ini datang. Tanya sama yang asyir di Pak Bu berapa yang datang hari ini? Sekian. Pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau minggu pertama yang datang banyak. Tapi minggu kedua, 3, 4, kemana mereka? Apakah kita ibadah hanya minggu pertama doang Bapak Ibu? Ini jadi bahan perenungan nih buat kita nih Bapak. Saya juga renungin, kenapa begini ya? Sedih loh hati saya loh Bapak Ibu. Saya tuh senang kalau lihat Bapak Ibu datang setiap minggu ibadah. Kita ketemu ibadah. Aduh saya senang loh. Kenapa? Ibadah tuh mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang nikmati siapa? Yang nikmati kan Bapak Ibu. Dari ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Dalam ayat berikutnya. Beribadah atau berbakti adalah kegiatan yang membutuhkan disiplin. Itulah sebabnya sering ditinggalkan orang. Sebagian orang. Ditinggalkan oleh sebagian orang. Beribadah ada kegiatan yang membutuhkan disiplin. Itulah sebabnya sering ditinggalkan oleh sebagian orang. Orang gak mau disiplin ibadah. Bapak, padahal Alkitab bilang latih dirimu beribadah. Kan ini tergantung dari respon kita nih. Mau disiplinkan diri kita enggak terhadap perkara ibadah. Ibrani 10:25 berkata, kita baca 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini ayat udah ada lama Bapak Ibu. Ini ayat udah ada lama Bapak Ibu. Tapi persoalannya. Apakah kita mau disiplinkan dengan aturan Tuhan? Tadi dikatakan. Disiplin terhadap aturan-aturan. Aturan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Bagaimana ibadah kita? Bapak Ibu, saya ini juga lagi belajar disiplinkan diri saya nih. Kalau datang pagi nih, ibadah pagi. Meskipun dari pagi sampai malam kan saya ada tugas nih Bapak Ibu, pelayanan. Saya datang sini 7:30 mulai. Kadang saya datang 7:30 lewat 5. 7:30 pas. Tapi hari ini saya merdeka. Saya datang berapa? Jam 7.25, belum telat. Saya udah bilang sama istri saya, kita ini mesti, biarpun kita capek, Bapak Ibu. Di Korea Bapak Ibu, jarang orang datang gereja terlambat loh. Mohon maaf nih. Ibadah jam 10 pagi, Bapak Ibu, jam 9:30, jam 4 udah full duduk. 9:30, makin siang bisa gak kebagian bangku.
Mereka rindu. Waduh Bapak, mereka latih diri mereka itu ibadah. Itu ibadah tuh betul-betul jadi sesuatu yang buat mereka tuh disiplin. Terus kalau doa Bapak, aduh saya sampai merinding kalau dengar dia doa Bapak Ibu. Ketika salah satu hamba Tuhannya, mari kita menaikkan 2 syafat. Sebelum ibadah tutup, dia naikkan 2 syafat. Setiap mau naik 2 syafat, mereka sama-sama berteriak, panggil nama Tuhan. Pakai bahasa Korea. Saya lupa bahasa itu apa. Coba begitu. Wow, udah teriak 3 kali. Merinding saya Bapak Ibu. Orang berapa ribu hadir teriak nyebut nama Tuhan Bapak Ibu. Teriak ngomong pakai nama Tuhan. Nyebut nama Tuhan. Suatu mereka bermazmur, doa semua. Saya bangun, saya kan, saya pakai diri kiri kanan saya lihat juga kan, nggak ada yang diem, nggak ada. Semua ngomong doa, ada yang goyang-goyang, ada yang angkat tangan. Kalau kita di sini, ada yang 2 syafaat malah lebih jauh, ke kiri ke kanan. Coba Bapak Ibu, gimana mereka nggak mau diberkati Tuhan Bapak Ibu? Hidup ibadah mereka tuh, mereka praktekkan hari-hari mereka. Bapak dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Timotius diingatkan bahwa latihan badan terbatas gunanya. Sedangkan ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kata ibadah berarti juga kesalehan. Ibadah tidak sempit berbakti bersama setiap minggu. Tapi harus nyata dalam tindakan kesalehan setiap hari. Bapak Ibu, kita ibadah bukan hanya hari Minggu loh. Tapi dalam tindakan hidup sehari-hari. Bapak Ibu, mereka melakukan 3 hal. Yang pertama, yaitu namanya apa? Saat teduh. Ini yang terus dilakukan dalam hidup jemaat di sana. Saat teduh, yang kedua pemuritan, yang ketiga sel. Bapak Ibu, setiap hari mereka tuh baca renungan harian. Ada bukunya. Saat teduh, nanti ditanya sama kelompoknya. Kamu baca ayat ini, apa yang kamu dapat dari firman Tuhan? Kita kadang boro-boro baca Bapak Ibu. Dia setiap hari mesti baca Alkitab, renungkan, catat apa yang dapat hari ini firman Tuhan. Bapak Ibu, saya bilang kan di sana kan budayanya beda, segala macam beda. Saya mau tanya Bapak Ibu, kau bicara sibuk, semua juga sibuk. Orang Korea itu pekerja keras loh Bapak Ibu. Tergantung kita mau punya prioritas waktu enggak sama Tuhan setiap hari. Itu tergantung kita. Kita yang memanage waktu kita. Kalau nggak bisa pagi, kita bisa pakai buat malam. Tapi paling enak tuh saat pagi Bapak Ibu. Kita bangun lebih awal, pagi. Kita renungkan firman Tuhan. Kemudian apa? Kita catat apa yang Tuhan ingin nyatakan. Jangan takut nggak ngerti Bapak Ibu. Roh Kudus penolong kita. Dia bisa tolong kita. Kalau kita punya hati betul-betul cari Tuhan. Tuhan punya kerinduan yang jauh lebih lagi. Untuk memberkati hidup kita setiap hari Bapak Ibu. Ibadah itu. Latih Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga terakhir. Kedisiplinan dalam keteladanan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius itu masih muda Bapak Ibu. Anak rohaninya Paulus. Diperkirakan umurnya 17 tahunan. Waktu ayat ini ditulis. Muda loh 17 tahun waktu itu. Bahasa Inggrisnya sama bahasa Tionghoanya sweet 7 tiao. Paulus bilang begini sama Timotius. Timotius, biarpun kau muda, jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda. Jadi teladan. Jadi teladan Timotius. Kedisiplinan perlu dibangun sejak dini, muda. Selagi mudah dibentuk. Bapak Ibu nih, kita ini mesti terus belajar. Sebab kalau enggak Bapak Ibu, susah. Orang nih kalau udah enggak pernah disiplin, Bapak, begitu disiplin kan, waduh rasanya berjuangnya berat. Dan bahkan ada pepatah yang gak enak begini Bapak. Bambu kalau udah bengkok, dilempengin susah, patah. Mendingan besi, bengkok, dilas mungkin masih bisa Bapak Ibu. Tapi kalau bambu,
dia akan patah. Kita jangan sampai begitu maksudnya Bapak. Nah, perlu kedisiplinan dari sejak muda. Kita harus memiliki kesadaran bahwa panggilan kita adalah untuk berdampak dengan teladan hidup kita. Ada 5 hal keteladanan yang Paulus bilang sama Timotius. Yang pertama, perkataan, omongan. Bagaimana omongan kita tiap hari dengan orang-orang? Ya teladan apa jadi batu sandungan? Yang kedua, tingkah laku. Orang lihat tingkah laku kita loh. Kemana Bapak Ibu? Ke mall, naik kendaraan umum. Ya. Atau kita lagi sedang kemana? Orang lihat tingkah laku kita. Kasih kita, kasih kepada Allah. Kasih sama. Lalu dengan kesetiaan kita. Jadi teladan enggak Bapak Ibu? Ada satu kisah terjadi Bapak Ibu. Ada seorang tetangga. Dia bukan orang Kristen loh. Tapi ada satu orang muda yang setia setiap minggu ke gereja. Lalu tetangga bilang gini, kok ini anak rajin amat ya ke gereja gitu. Kita hujan. Datang dia hujan. Dia keluar pakai jas hujan, dia jalan terus. Terus dia setia. Satu kali tanya, kenapa sih kamu kok setia amat sama ibadah kamu ya? Dia bilang, ya saya mesti belajar setia. Karena firman Tuhan, Alkitab yang saya percaya setia. Tahu gak Bapak Ibu? Tetangga itu akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena apa? Keteladanan kesetiaan anak ini. Bapak Ibu kita sering lupa loh. Lupa. Kalau kita setia dan hidup dalam kasih, Tuhan hargai kita loh. Bisa buka ayatnya gak nih? Coba nih. Ini spontan aja nih. Amsal 3 dan 4. Bapak Ibu. Amsal 3 sama 4. Ini bicara tentang kekasih dan kesetiaan nih Bapak Ibu. Amsal ingatkan, tiba-tiba aja nih Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 3. Gampang ingat ya. 3, 4. Ingat ini bukan kode pakong atau nomor. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskan pada loh hatimu. Terus maka engkau akan apa? Dan perhargaan. Lihat. Alkitab kasih tahu. Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau orang hidup dalam kasih dan kesetiaan. Allah hargai kita. Manusia pun hargai kita Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kesucian. Keteladanan kita dalam hal kesucian hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu firman Tuhan ingin mengingatkan kita. Untuk kita mau mendisiplinkan diri Bapak Ibu. Belajar. Saya ingin katakan tidak pernah ada kata terlambat. Bapak Ibu saya pun juga merasa terlambat sebenarnya. Saya sebagai gembala. Saya ini sudah bersalah sama Tuhan. Nggak mengajarkan jemaat untuk hidup jadi murid. Ajar. Tapi saya bilang gak apa-apa Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Supaya saya mau mulai dari awal lagi. Bapak Ibu. Gereja satu tugasnya adalah memuridkan jemaatnya loh Bapak. Yesus bilang jadikan murid. Kita gak hanya cukup ibadah. Puji. Kita perlu pujian penyembahan segala macam. Boleh Bapak Ibu. Tapi tidak hanya sebatas itu. Jangan kita ibadah hanya sebatas. Maaf ya. Entertain. Bapak tahu entertain. Tapi ketika Bapak Ibu datang ibadah. Bapak Ibu pulang membawa sesuatu dari Tuhan. Yang merubah hidup kita. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dan gereja harus lakukan itu. Dan Alkitab berkata dalam 1 Petrus. Penghakiman akan dimulai datang dari gereja Tuhan. Nah itu penggereja itu akan dihakimi oleh Tuhan. Saya takut nih Bapak Ibu. Ayat berkata, aku tidak kenal engkau. Kan ada ayatnya, Matius 7. Tuhan, aku lakukan mujizat. Aku melakukan tanda heran. Tapi kata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Karena kamu melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa lo kehendak Bapa di surga? Yaitu kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Secara khusus dalam rangka kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus.
jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu intinya Bapak Ibu. Itu intinya Bapak Ibu. Kalau kita bisa menangkap inti itu Bapak Ibu, Tuhan bekerja. Itu gereja diberkati karena gereja itu menjadi gereja misi. Gereja lokal cuma 12 gereja. Bisa ngutus misionari 2.000 orang. Itu duitnya dari mana Bapak Ibu? Nggak main-main loh. Ngirim misionari ke seluruh dunia. 2.000 orang udah dikirim. Sekarang yang masih tugas kurang lebih 750 masih tugas. Kemarin mereka kumpul dalam ulang tahun. Waktu mereka nyanyi saya nangis. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Di negara-negara yang sulit. Dengan keluarga. Jadi tenaga misionari. Memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Karena hati Tuhan itu ada di situ. Bapak. Terhadap jiwa-jiwa. Supaya mereka diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Makanya Bapak Ibu. Teruslah berdoa buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Supaya mereka diselamatkan Bapak Ibu. Sebab keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini biar kita mau belajar mendisiplinkan diri kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada kembali di rumah Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan terus sedang memulihkan kesehatan Ibu Budiman. Terima kasih Tuhan terus sedang memulihkan kesehatan Ibu Meling. Terima kasih Tuhan terus sedang memulihkan Ibu Sumi. Amin. Terima kasih Tuhan terus sedang menyembuhkan Yosean adik yang masih kecil ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan sudah terus sedang menyembuhkan Pak Beben Tuhan. Amin. Hasil MRI-nya menyatakan bahwa sel kankernya sudah tiada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus bekerja di tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Di tempat nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu
lalu. Bila berdoa kami dengan doa, dengar doa jamah hati kami Tuhan, jamah hati setiap dengan doa. Ingatkan kami harus melatih hidup kami Tuhan beribadah. Kami harus mendisiplinkan hidup kami Tuhan datang kepadamu. Bila berkatmu, musik akan terus mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu, saya beri kesempatan, mari datang kepada Tuhan. 2 menit bicara sama Tuhan, apa yang ingin engkau bicarakan sama Tuhan. Kami yang ada di depan akan mendukung Bapak Ibu dengan doa-doa kami. Bapak Ibu berdoa kalau ada kesalahan minta ampun, kalau ada pelanggaran atau kelalaian, kalau kita hidupnya berlambat-lambat dengan Tuhan minta ampun. Kita akan menghadapi banyak tantangan di akhir zaman ini. Kita hanya perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu kenal Dia dengan benar. Kita perlu diajar, dididik dengan benar. Minta itu sama Tuhan. Karena kami terbatas, Tuhan tidak terbatas menolong Bapak Ibu. Minta sama Tuhan. 2 menit. Yesus, kami menyokong dengan topangan doa Tuhan dari tempat ini buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang bicara sama Tuhan. Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu kerinduan mereka. Tuhan juga tahu apa yang sudah mereka lakukan. Kalau mereka salah, ampuni mereka. Kembalikan setiap jemaat-Mu pada posisi yang seharusnya mereka berada sebagai anak-anak Tuhan. Yang hidup harusnya dengan berkat Tuhan, berkat pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Ampuni keterlambatan kami, kelalaian kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Yesus mampukan setiap jemaat Tuhan. Lebih mengenal Tuhan, lebih dekat Tuhan, lebih mencari Tuhan. Mau dididik, mau dilatih, mau diajar, setia. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku. Mampukan mereka Roh Kudus. Mampukan mereka. Biar mereka sampai pada tujuan Tuhan. Jadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong jemaat-Mu Tuhan, tolong anak-anak-Mu, kuatkan mereka. Biarlah keadaan mereka saat ini tidak menggagalkan mereka masuk dalam rencana Tuhan. Mereka tetap setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadikan satu acuan dalam hidup kami untuk hidup lebih taat, lebih dengar-dengaran sama Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu, mari siapkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan tayangan sepekan untuk informasi ke depan. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 30 Oktober 2025 pukul 5 WIB
Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 31 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Ibadah Youth Pet Walkers digabung dengan pemuritan hari Sabtu 1 November 2025 pukul 15. Kami mengundang kaum muda, hamba-hamba Tuhan, pengurus, aktivis, pendoa untuk dapat mengikuti pemuritan ini. Ibadah raya pada hari Minggu 2 November 2025 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah ucapan syukur ulang tahun pernikahan ke-41 tahun Bapak dan Ibu Gembala Pendeta Kiki Cahyadi MTH dan Ibu Pendeta Madia Amelia Diana S. Cahyadi akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 November 2025 di setiap jam ibadah yang dilaksanakan. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 22 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh 373 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi, prabaptisan air, dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu, dukung dan follow sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu mohon bersabar karena ada beberapa pengumuman tambahan. Saya masih ada kurang lebih ada 10 pengumuman tambahan lagi. Bapak Ibu bersabar ya. Bapak Ibu ada pengumuman terkait Natal ya. Ini dalam rangka persiapan ibadah Natal, perayaan Natal 2025. Berikut kami sampaikan kebutuhan dana Natal 2025 sebagai berikut. Bapak Ibu bisa lihat, ini ada pengeluaran Natal di tahun 2024 sebesar Rp180.500.000. Ini kita lakukan di Restoran Sentral Tomang Bapak Ibu ya. Dan kebutuhan dana di tahun 2025 ini kita lakukan di tempat ini. 3 kali ibadah, 24 dan 25. Dana Natal yang dibutuhkan Rp122 juta. Dana ini diperuntukkan untuk Natal kategorial sekolah minggu, WBI Youth Glamour, ibadah 24, ibadah 25, tahun baru 1 Januari dan ulang tahun kita 11 Januari. Ya Bapak Ibu, jadi ini dana yang dibutuhkan 122 juta. Nah pemasukan sampai di tanggal 18 Oktober yang lalu itu sebesar 1.685.000 dan ada amplop persembahan Natal di tanggal 19 kemarin ya itu sebesar 345.000 dan janji iman panitia yang sudah mengembalikan itu sebesar 50.000. Jadi total 2.080.000. Dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp119.920.000. Nah janji imam panitia Natal itu masih ada sebesar 9.800.000. Bapak Ibu yang tergerak bisa langsung mentransfer ke rekening khusus ya di nomor 5260337747 atas nama Kiki Cahyadi. Nah nanti bukti transfernya Bapak Ibu bisa kirim ke sekretariat atau ke Ibu Anggia. Bapak Ibu terlihat ya. Ini nomor rekeningnya, yang mau foto boleh ya, jadi biar ingat nomor rekeningnya. Nah itu yang pertama, yang kedua Bapak Ibu yang rindu ziarah Holy Land ya, The Holy Land bersama dengan Bapak Gembala ya dilakukan pada tanggal 22 Maret sampai 2 April 2026 Bapak Ibu ya. Jadi yang mau Holy Land nabung-nabung sekarang ya Bapak Ibu, nanti biar bisa berangkat bareng. Ya, untuk informasi tambahannya, informasinya terkait Holy Land bisa lihat di brosurnya ada di depan. Lalu ini ada penjualan buku masih ada Bapak Ibu ya. Ini Nathan bertarung melawan DMD Inengah Swardana. Ya ini masih ada di depan, Bapak Ibu juga bisa beli. Ya supportnya Bapak Ibu bisa tunjukkan dengan membeli buku ini. Nanti ada satu lagi buku ya, ini Teropong Kehidupan Jilid 16. Ya Bapak Ibu ini juga bagus Bapak Ibu, ini untuk menopang pelayanan misi.
Jadi Bapak Ibu bisa beli buku ini bayarnya sukarela yang ini. Ya, ini bayar sukarela, yang ini minimal Rp25.000. Oke, Bapak Ibu, itu saja pengumuman tambahan saya. Saya undang Ibu Gembala, ya. Ya, Bapak Ibu, tadi diumumkan bahwa minggu depan kami akan mengadakan ibadah syukur di tempat ini karena 41 tahun Tuhan pelihara kami dengan begitu ajaib. Nah, itu foto yang diambil adalah foto di gereja Onuri. Ketika kami pergi ada kesempatan untuk ada break, kami dikasih kesempatan untuk melihat taman-taman, gedung-gedung yang ada di sekitar Onuri milik gereja untuk kegiatan mereka. Ya, itu juga menginspirasi kami bahwa mereka sungguh-sungguh bahwa mereka tuh benar-benar mengajar jemaat dan memuridkan jemaat. Ya, kami menyadari bahwa masih ada kekurangan di tempat kami. Dan kami harus mengencourage, membangkitkan Bapak Ibu untuk mau dimuridkan. Karena seperti khotbah Bapak Gembala tadi pagi, menghadapi tantangan zaman ke depan. Coba kita bayangkan, 10 tahun ke depan anak-anak kita jadi apa? 20 tahun ke depan mereka jadi apa? Apakah mereka dimuridkan oleh gereja atau dimuridkan oleh dunia? Kita sebagai orang tua, saya juga sebagai oma, kadang-kadang juga berpikir bagaimana ini cucu-cucu 15 tahun ke depan. Apa yang akan mereka hadapi, apa yang mereka akan alami. Tantangan mereka bukan hanya bukan seperti kita. Mereka ditantang benar-benar oleh setan melalui gadget, melalui medsos. Kalau kita bisa mempergunakan medsos dan gadget dengan baik, itu bagus untuk menginjil. Tapi kadang-kadang kan kebanyakan dari kita nggak bisa mempergunakan itu dengan baik. Karena itu tujuan setan menghancurkan anak-anak Tuhan, generasi muda. Oleh karena itu, ya kami minta maaf, tadi Pak Kiki udah minta maaf kalau kami belum melakukan bagian kami dengan baik ya buat gereja ini. Tapi tidak ada kata terlambat. Yang penting Bapak Ibu mau dimuridkan melalui pendengaran akan firman Tuhan atau kelas-kelas pengajaran yang akan Bapak Gembala bawakan, yang sekarang sudah dimulai dengan anak-anak muda. Dan juga karena kita memang agak konsen juga sebenarnya sama generasi muda, bukan untuk sesuatu yang konsen yang ngawur ya, tapi sesuatu yang bagaimana generasi ini walaupun gak banyak tapi bisa sampai tujuan Tuhan dan mereka bisa menjadi orang-orang yang memuridkan. Ini bukan hal yang mudah, tapi kita mau belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nanti ada program-program pemuritan mungkin melalui Zoom atau datang ke sini, Bapak Ibu ambil. Karena tantangan zaman ke depan itu sangat luar biasa hebatnya. Kita bisa nggak ada kekuatan. Penganiayaan itu udah mulai ada, di Tiongkok udah mulai ada, di Nigeria udah mulai ada. Kita nggak tahu apakah saya, Pak Kiki dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya bisa terus berjumpa dengan Bapak Ibu, nggak tahu. Tapi kalau ada kesempatan, ayo latih diri kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, Tiada terima seperti kasih kami mengenal Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, perbuatanmu ajaib, yang perbuatannya ajaib, yang tidak ada seperti siapapun, dan kami memiliki Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti oh Engkau. Yesus, tutup bungkus setiap jemaat-Mu dengan darah. Tiada seperti Engkau. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Perbuatanmu Arahkan ajaib, hidup mereka tiada Tuhan. seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau.
mendengarkan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan Amin. kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, semua orang yang percaya kepadanya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami, dalam nama Yesus, amin. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Selamat pulang, sampai bertemu lagi minggu depan. God bless you all, happy Sunday.